Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi pengalaman ini tentang Vega ZR. Ini Vega ZR. Nah, permasalahan di Vega ZR ini yang pertama itu saat mau dibawa jalan sudah masuk gigi itu bunyi cetuk-cetuk ya. Nah, faktor bunyinya itu dari bagian sebelah kanan ya. Setelah saya analisa, bunyinya itu diperkirakan di bagian kopling. Nih, saya masukkan gigi, nanti dengarkan bunyinya ya. Dengarannya. Nah, ini satu kerusakannya ini di bagian unit koplingnya, ada yang rusak, nanti akan saya bongkar, kita lihat bersama-sama ya. Nih. Terus yang kedua, itu permasalahan sering terjadi di Vega ZR itu sebelum diturunkan ataupun sesudah diturunkan, terkadang masih bunyi ngitik. Kalau di daerah saya itu bunyi ngitik di bagian kop ya, head kopnya ini di bagian atas ini, itu terkadang masih bunyi, padahal rantai keteng masih bagus. Terus setelan klepnya juga terkadang sudah ada yang dirapatkan tapi tetap masih bunyi ya. Itu permasalahan yang kedua. Nanti saya jelaskan apa yang harus diganti supaya tidak menimbulkan bunyi kerikit lagi ya. Oke, lanjut saja ke pembongkaran ya. Masalahnya di sini. Itu permasalahannya di bagian unit kopling ya, di bagian sini namanya karet tes koplingnya ya. Ini dimasukkan gigi, diputar, nih bunyi kan. Bunyinya cukup keras ya. Soalnya saat dimasukkan gigi terus ditarik gasnya itu pasti bunyi dulu, tapi kalau udah jalan aman-aman saja. Tapi ini juga bisa berbahaya ya. Jadi tidak nyaman pada saat untuk memindah giginya dan kurang halus. Nah, disinilah permasalahannya ya. Lihat ya. Ini yang ini bunyi. Jadi si karet tes kopinya ini bisa jadi sudah hancur ataupun mengeras ya, karena biasanya karet tes kopling ini juga bisa mengeras. Nah, untuk cara pelepasannya ini kita tinggal gerinda ini, telinganya kita gerinda ya. Nanti tinggal kelilingin karet tes koplingnya, lalu pasang dan dikeling lagi, insya Allah aman. Nah, nih dilihat nih, benar-benar goyang ya. Ini untuk permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, nanti saya bongkar bagian kopnya, saya tunjukkan juga ya. Untuk yang bunyi di bagian kopnya ini seperti gelap renggang, biasanya saya bongkar untuk bagian kopnya ya.
permasalahannya yang kedua ini bagian kop ini itu di sini nih, ya. Supaya bunyinya halus, enggak kemrepek ya, soalnya kalau yang bunyi kemrepek itu disebabkan karena bagian belakangnya ini sudah aus ya, karena dari pabrikannya ini tidak diberikan laker atau bearing bagian belakangnya ya. Ini masih menganut sistem seperti CB zaman dahulu, itu enggak dikasih bearing bagian belakangnya ya. Jadi gimana caranya ini, nanti dibawa ke tukang bubut ya. Ini kita haluskan ya, bikin rata, nanti bagian sananya dikasih bearing ya, kasih bearing untuk melakukan as Wonder Grand Supra lama ya, sama. Nanti dibawa ke tukang bubut, dibikinkan tempat bearingnya, dan di bagian noken ini juga nanti agak dikecilin supaya masuk ke dalam bearing tersebut ya. Nah, bagian dalamnya itu kan tidak ada laharnya, nanti coba ke tukang bubut, suruh dibikinin tempat bearingnya. Terus yang ini juga ya, jadi permasalahannya di bagian kopnya itu, headnya itu di laker bagian belakangnya itu tidak ada ya. Jadi terkadang sudah disetel rapat, klepnya itu masih tetap bunyi. Itu dikarenakan di bagian belakang noken as WGZR ini tidak dikasih bearing karena sudah aus, bagian sininya sudah aus ya. Nah, itu untuk permasalahan kedua di WGZR. Soalnya kebanyakan kalau yang overhaul WGZR jarang sekali yang membuat laher di bagian belakangnya ya. Terkadang sudah di overhaul malah masih bunyi di bagian atasnya, itu permasalahannya di situ ya. Kalau untuk yang tadi itu sudah saya terangkan, permasalahan bunyinya itu ada di bagian rumah koplingnya tadi ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya untuk berbagi pengalaman pada kali ini. Tidak intinya saya mengingatkan, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar video ini tetap terus berkembang. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.